warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana, masih semangat? Apa ngantuk? Oke, nah, hari ini materi kita tentang berpikir komputasional dan algoritma ya. Sebelum itu disiapkan untuk berdoa dulu, ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ya, wakil. Ayo. Sudah, sebelum kita mulai kita absen dulu ya. Yang enggak masuk Afra, Naufal, Alexa, Ayu, Bagas, Balkis, Davin, Elisia, Syiabudin, Ulumuddin, Ramadhani, Rasya. Kemana? Izin apa sakit? Izin. Riyatul Jannah, Zahira, Yazkia, Zlatan. Oke, diperhatikan di depan. Materi hari ini berpikir komputasional. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama kalian nanti akan memahami apa itu berpikir komputasional. Terus yang kedua, memberikan contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyusun. Nah, nanti kalian akan menyusun algoritma, membuat algoritma sendiri. Dan yang terakhir, menyajikan algoritma tersebut dalam presentasi kelompok. Nah, nanti akan Pak Amir tunjuk beberapa kelompok untuk maju ke depan. Ya. Yo. Nah, sudah untuk materinya. Pertama, untuk pengantar, semua kegiatan yang kita lakukan, ya baik di rumah, di sekolah, maupun di luar, itu sebenarnya adalah algoritma. Nah, jadi algoritma sendiri itu adalah pemecahan atau pemenuhan sebuah masalah. Ya, contohlah kalian berangkat ke sekolah. Ya, dulu kan Pak Amir pernah memberikan gambaran ya. Kalau kalian pergi ke sekolah pasti ada langkah-langkahnya. Contoh, berangkat ke sini, banyak kan jalurnya. Bisa diantar orang tua. Terus bisa apa lagi? Ojek. Terus jalan kaki. Apa lagi? Pakai mobil, wis dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah yang kalian ambil itu kan dalam pemenuhan atau penyelesaian masalah. Masalah kalian apa? Harus datang ke sekolah. Nah, pemecahannya kalian bisa ngojek. Ya, berarti kan bisa ngojek, terus bisa diantar, bisa jalan kaki atau naik Grab dan lain sebagainya. Itu pemecahan masalah. Nah, itu contoh dari bangun tidur. Sarapan pun ya, sarapan di sini kan pasti ada langkah-langkahnya ya. Gak mungkin moro-moro mangan kan enggak. Bisa mungkin ngambil sendiri atau disiapkan ya. Dan lain sebagainya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yo kan? Tadi kan kita sudah belajar tentang masalah kita dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilaksanakan atau dipecahkan. Caranya dengan berpikir komputasional itu ya. Sehingga bisa dipahami manusia ataupun komputer. Nah, selanjutnya. Nah, ini dasar dari computational thinking atau berpikir komputer. Berpikir komputasional. Ada berapa? 4. Yang pertama, decomposing. Decomposing itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, contoh wis. Kalian tadi ingin makan, ya. Masalah kalian ingin makan. Ayo Mas, jangan guyon sendiri, perhatikan. Masalah kalian ingin makan.
Nah, sebelum kalian bisa memakan makanan, ada beberapa langkah yang harus kalian capai, ya kan? Atau yang kalian lalui. Bisa pergi ke dapur, atau bilang ke ibu minta disiapkan, atau beli di luar kalau kita memang mandiri sendiri. Nah, langkah-langkah ini dari masalah besar, dari pengen makan, dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Itu decomposing. Terus yang kedua adalah abstraction, ya, abstraksi atau mengambil inti penting. Nah, contoh makan ya. Kalian ingin makan, wis kita hilangkan semua bagian-bagian yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dari ketika kita makan. Contoh makan, perlukah kita mandi dulu? Tidak, ya wis, tak perlu kita mandi, hilangkan kegiatan mandi. Terus mungkin kegiatan-kegiatan yang lain tidak ada hubungannya dengan makan, itu tidak digunakan. Jadi biar terinci, ya, tetap dalam satu jalan. Terus yang ketiga ada pattern recognition, ya, rekognisi. Ini mengenali pola. Jadi pola-pola tersebut, contoh kalian makan, pasti sudah ada polanya. Setelah kalian ke dapur, apa langkah selanjutnya? Ngambil nasi piring, yo. Setelah ngambil piring, ngambil nasi. Setelah ngambil nasi, ngambil lauk. Ada yang ngambil sayur. Setelah itu ngambil sendok. Setelah itu makan, yo, minum dulu boleh. Nah, itu kan pola yang diulangi terus menerus, yo kan? Nah, itu masuk di pattern recognition. Terus yang terakhir adalah, nah ini algoritma atau algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah terstruktur. Ya, langkah-langkah terstruktur, yaitu tadi setelah kita tahu masalah, menyampingkan hal-hal yang tidak perlu, terus kemudian polanya bagaimana sudah tahu, baru kita menyusun, ya, menyusun rancangannya. Yaitu mang pergi ke dapur, ambil piring, ambil sendok, terus ambil nasi, ambil lauk, pergi ke meja makan, makan. Nah, kan seperti itu. Itu adalah algoritma, ya, itu pemecahan masalah menggunakan langkah-langkah yang terstruktur. Di sini ada contoh tentang algoritma. Spidolnya mana tadi? Oh. Tentang algoritma dari menggosok gigi. Langkah pertama, take the brush. Berarti apa? Mengambil air. Brush kok air? Sikat gigi. Ya, jadi ambil sikat gigi dulu. Terus yang kedua, in there some push. Oh, begini Kak. Ketore. Nah, is there some paste? Di mana letaknya ada odol? Nah, di situ ada atau tidak? Nah, muncullah di sini iya atau tidak. Karena ada kemungkinan. Beda dengan tutorial ya. Kalau tutorial kan mulai awal sampai akhir, ya, dan harus ada semua. Nah, ini dibayangkan bagaimana jika tidak ada pasta gigi dan bagaimana jika ada. Nah, kalau ada, is water flowing from the tap. Nah, ambil air. Ya, mengambil air. Kalau ada, kalau tidak ada bagaimana? Get to the place the from storage or market. Nah, kalau tidak ada, kita bisa mengambil di storage itu apa? Penyimpanan, tempat penyimpanan, atau beli di toko. Nah, itu solusinya. Kalau sudah beli, kita ambil, baru kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, ya. Kalau sudah ada, yes, berarti iya. Tinggal kita ambil air, ya. Setelah ambil air, put brush and paste back and try later. Kembalikan sikat pasta apa ini? Sikat gigi. Kalau tidak ada air ya. Ya, kalau tidak ada air, kembalikan pasta gigi dan ulangi kembali nanti. Ya, kalau sudah ada
Air ya. Kalau ada air, put some paste on the brush. Nah, berarti dikasih pasta gigi kalau ada air. Nah, ini yes. Yo. Karena kata tadi no, kalau tidak ada dikembalikan. Ya, kembali. Nih, dikembalikan. Kalau ada yes, ini masukkan beri pasta ke sikat. Kalau ada air. Kemudian rinse the mouth with water. Kumur-kumur ya. Kasih air di dalam mulut. Setelah dikasih air, wet, keringkan di diutahno ya, bahasa Jawa ya, diutahno. Terus put brush in the mouth. Masukkan sikat gigi ke dalam mulut. Nah, terus ini brush, sikat beberapa menit sampai 10 menit, 10 kali ya. Terus keluarkan, take the brush out. Keluarkan sikat kalau sudah disikat 10 menit. Terus clean the brush, bersihkan. Rinse the mouth, bersihkan keringkan mulut. Put brush back. Kembalikan sikat. Dan yang terakhir tet are brush. Gigi sudah tersikat. Ya, wis paham sampai sini. Jadi ada langkah-langkah terstruktur. Kemudian di sini ada percabangan ya. Ada no, ada yes. Ada no, ada yes. Nah, ini percabangan kemungkinan jika ditemukan adanya kesalahan. Ya, kalau tidak punya air bagaimana solusinya? Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat ini. Ya, tugas kelompoknya. Ini saya bagikan, ada kertas. Nanti satu kelompok satu saja ya. Dibagikan ke... Ditulis. Enggak usah satu wis tak bagikan saya. Ditulis nama kelompok berapa. Terus nama kalian masing-masing di bawahnya. Loh ini kok berdua? Mana? Oh sama itu sudah. Kertas ya belum. Ayo Mbak. Ayo jangan tidur. Wes ayo. Caranya satu, tentukan kegiatan apa yang akan kalian pilih. Bebas apapun itu, yang mudah-mudah saja. Boleh mandi, memasak, main bola, menyapu, main layar. Lah usah bahasa Indonesia saja. Membaca, menggunakan baju, memakai sepatu, boleh. Bahasa Indonesia. Untuk yang di LKPD perhatikan, yang di LKPD tidak perlu dibuat flowchart kayak tadi ya. Flowchartnya itu, nah kalau yang seperti ini dibuatnya di kertas yang kosong ya. Yang di LKPD di sini ditulis langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Paham? Silakan dibagi biar selesainya bersama. Boleh, boleh. Yang penting bikin dulu, nanti hiasnya air-air. Ayo ya. Ayo, contohnya ambil sikat. Terus kemudian apakah ada pasta gigi? Kalau ada, lanjutkan. Kalau tidak, kita ambil dari penyimpanan atau beli. Kalau iya, kita lihat apakah ada air. Ayo perhatikan.
Apakah ada air? Kalau tidak, kembalikan. Nih, dibuat ininya. Ya. Perhatikan ya, yang ini, ayo, jangan rame sendiri. Ini dibuat langkahnya bebas, maksudnya tidak perlu dibuat panah-panah, ya. Nah, yang ini silakan dibuat seperti itu. Boleh pakai kotak, boleh pakai bintang, boleh pakai persegi, pakai awan bebas. Ya, yang penting nanti ini arah panahnya bisa sesuai ya. Apa? Duh, langkahnya di sini. Ini dibuat seperti itu. Untuk yang di kertas kosong itu kamu bikin flowchart seperti ini. Pakai bahasa sendiri, sikat gigi. Contoh wis gak usah nyontoh itu ya. Pergi ke kamar mandi. Setelah itu ngapain? Ambil sikat gigi. Kalau tidak ada, di sini dikasih percabangan. Di sini tidak ada. Di sini ada. Nah, kalau ada sikat di sini langkahnya. Ini hasil dari sini dimasukkan, dikasih panah-panah. Nggak apa-apa, wes langsung berjalan bersama. Yo sampo. Yo cuci rambut. Membilas ya apa? Keramas. Habis ngene lho. Oh. Yang penting ada langkah-langkahnya. Terus kemudian ditemukan masalah, lek gak iso tidur bagaimana? Yo kan. Ayo. Nih, ngadepnya gimana? Kerja kelompok kok berdua. Apa kegiatannya? Membuat ya apa? Jus. Ya. Bilas rambut. Oke. Apa kegiatannya? Ya, rebus mie. Mie instan gitu aja, mie instan. Ya, tabel gitu, flowchart ya. Apa? Ya betul, siapa itu? Ambil lampu tidak ada yang di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Ya. Ayo kembali. Gak boleh ganggu, gak boleh. Ditaruh kan ibunya. Loh, ayo bikin. Ayo, nanti saya acak siapa yang akan maju ke depan. Namanya saya acak, kalau muncul berarti satu kelompok yang maju ke depan. Ayo.
Yo, sih belum. Yang lain nunggu temannya. Boleh. Sudah. Apa yang sudah? Nah, ayo saya tawarkan dulu yang mau presentasi ke depan. Siapa? Ya wis, kelompok berapa? Kelompok 6. Duduk. Belum, tasnya taruh gini. Ya. Ayo nih, 4 loh, semuanya. Ayo semuanya. Ya. Langsung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Hasan Farizi Robiana Ramadhani, nomor absen 32. Nama saya Afra Lubna Safa, absen 1. Nama saya Muhammad Syahud Jalwandani dari absen 22. Saya Coach Kelvin. Nama saya juga Kelvin Setiawan dari absen 31. 31. Langkah-langkah tidur. Langsung ditampilkan di temannya. Yang pertama, kalian harus ke kamar mandi terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian mencuci muka, menyikat gigi, dan memakai skincare bagi yang perempuan. Kalau tidak ada sikat gigi atau skincare-nya habis, kita tidak usah memakai skincare atau menggunakan sikat gigi. Kalau ada, kalian langsung pergi ke kamar setelah menggunakan sikat gigi dan memakai skincare. Setelah itu, mengganti baju di kamar dan langsung pergi ke tidur. Kalau kalian tidak bisa tidur, kalian melakukan hal yang bisa membuat kalian cepat tidur. Contohnya meminum susu. Kalau susu kalian tidak ada, kalian paksakan tidur dengan diri kalian sendiri. Kalau ada susu, kalian minum susu terlebih dahulu dan tidur dengan pulas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nilai tambahan. Dapat nilai tambahan. Bisa. Aku sing salam, bukan sing mau cari kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Rizky, absen 13. Perkenalkan, nama saya Jessica Vina Ayunda, absen 16. Perkenalkan, nama saya Bahala Ramadhana dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Winda absen 34. Ditampilkan di depan. Ini lebih. Langkah-langkah bersampo rambut. Langkah pertama, mencuci rambut sampai basah. Langkah kedua, pergi ke kamar mandi. Langkah ketiga, mengambil sampo. Bila tidak ada, pergi ke toko. Bila habis, pulang. Dan tidak jadi.
Wes sing tulis. Bila ada menuang sampo di tangan, lalu diratakan ke seluruh rambut dan membilas rambut sampai bersih. Terima kasih. Wes, terakhir saya pengen kelompok satu. Kelompok satu. Terakhir. Ayo kelompok satu. Ayo sebut. Kenalan dulu. Jangan dengan tasnya ditaruh dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulumuddin El-Barki, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Fadilah dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Riyatun Jana, absen 30. Perkenalkan, nama saya Zaskian Nurfaliza, absen 37. Perkenalkan, nama saya Mejalini Wardani, absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Maman. Pergi ke kamar mandi, ambil handuk, pergi ke kamar mandi, melepas pakaian, ambil air, jika tidak ada, tidak jadi, jika ada, basahi seluruh badan, dan ambil sabun. Jika tidak ada, ambil penyimpanan atau beli di toko. Jika habis, pulang. Jika ada, ambil sabun, gosok ke seluruh badan, bilas hingga bersih, dan ambil sampo, gosok di seluruh rambut sampai rata. Bilas hingga bersih, keringkan dengan handuk, dan pakai pakaian. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok siap. Setelah ini nanti dikumpulkan di depan, baik LKPD maupun proyeknya. Sekarang, jangan di staples, di sendiri-sendiri. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo duduk di tempatnya lagi. Nanti Iya, ditunggu temannya. Nanti. Ayo duduk. Wes sambil disiapkan ya. Ayo duduk. Shh, duduk. Belum. Wes, jadi kesimpulannya tadi ya, kita sudah bisa membuat algoritma sendiri berkenaan dengan kegiatan kalian di rumah. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengembangkannya lebih baik lagi karena tadi Pak Amir melihat masih ada beberapa yang perlu ditambahkan ya.
termasuk penemuan-penemuan yang harus dimasukkan di bagian kalian, di step kalian ya. Mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri, mohon dipimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulkan di depan. Ya, sendiri.